Banyak orang mengira percaya diri berarti menjadi sosok yang paling vokal di ruangan, mendominasi panggung, atau selalu memiliki pencapaian mentereng untuk dipamerkan. Persepsi ini seringkali dibentuk oleh budaya modern yang mengagungkan ekstrospeksi. Namun, psikologi kontemporer menunjukkan bahwa bentuk kepercayaan diri yang paling kuat dan resilient justru bersifat internal, anggun, dan sunyi. Sebuah konsep yang dikenal sebagai quiet confidence. Kepercayaan diri yang tenang bukan berarti pemalu atau pasif. Sebaliknya, ini adalah sebuah kondisi psikologis di mana seseorang memiliki keyakinan mendalam atas dirinya tanpa merasa perlu meyakinkan orang lain secara agresif. Untuk memahami mengapa fenomena ini begitu kuat, kita perlu membedah fondasi ilmiah di baliknya, mulai dari struktur harga diri hingga mekanisme biologis yang terlibat. Untuk memahami akar dari quiet confidence, kita harus melihat bagaimana seorang membangun nilai dirinya. Menurut riset komprehensif dari psikolog Michael Kernes dalam jurnal Psychologist Inquiry, terdapat perbedaan tajam antara harga diri yang aman dan yang rapuh. Harga diri yang rapuh adalah individu yang sangat tergantung pada validasi eksternal. Nilai diri mereka bersifat fluktuatif, naik ketika mendapat pujian dan merasa tajam saat menerima kritik karena pondasinya yang tidak stabil. Mereka merasakan kebutuhan konstan untuk membuktikan diri. Hal ini seringkali termanifestasi dalam perilaku defensif, menyombongkan pencapaian saat terselubung, atau kebutuhan untuk selalu menangkan argumen. Sedangkan harga diri yang aman, inilah jangkar dari quiet confidence. Seseorang yang memiliki harga diri aman merasa dirinya berharga secara intrinsik, terlepas dari pencapaian atau penilaian orang lain, karena mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri. Mereka tidak merasa terancam oleh kelebihan, kesuksesan, atau opini orang lain. Mereka dapat mendengarkan tanpa interupsi dan memuji orang lain dengan tulus, menciptakan kehadiran yang nyaman serta tidak intimidatif bagi lingkungan sekitar. Mengapa orang memiliki quiet confidence tampak begitu tenang secara fisik? Jawabannya terletak pada bagaimana otak mereka memproses interaksi sosial. Psikolog Mark Lurie dalam bukunya Self-Presentation, Impression Management and Interpersonal Behavior menjelaskan bahwa sebagian besar kecemasan sosial berasal dari self-presentation, yaitu keinginan obsesif untuk mengontrol bagaimana orang lain menilai kita. Ketika seseorang memiliki tingkat kecemasan presentasi diri yang rendah, tubuh mereka tidak mendeteksi interaksi sosial sebagai ancaman. Kondisi psikologis yang rileks ini memicu perubahan biologis dan perilaku nyata yang didukung oleh teori regulasi diri dari Baumeister dan Voss. Tidak ada gerakan gelisah atau cemas seperti mengetuk-ketuk jari atau memperbaiki pakaian secara obsesif. Bahu mereka rileks, postur tubuh terbuka, dan setiap gerakan dilakukan secara efisien serta tenang. Mereka tidak menggunakan kontak mata yang agresif atau menantang untuk mengintimidasi, melainkan tatapan yang hadir sepenuhnya. Ini menandakan ketulusan dan kesiapan untuk terhubung. Berdasarkan Handbook of Self-Regulation, karya Behavior dan Force tahun 2004, individu dengan kontrol diri yang baik mampu memproses kritik tanpa reaksi emosional yang berlebihan. Otak sosial manusia secara evolusioner menangkap sinyal-sinyal non-verbal ini sebagai tanda bahwa orang tersebut memiliki stabilitas internal yang tinggi, sebuah sifat yang secara alami dianggap sebagai karismatik dan dapat diandalkan. Secara psikologis, mengapa kita cenderung lebih menghormati orang yang tenang dibandingkan mereka yang terus-menerus berteriak soal kemampuannya? Jawabannya berkaitan erat dengan kecerdasan emosional dan cara otak kita merespons stres lingkungan. Riset dari Stephen Coates tahun 2005 yang dipublikasikan dalam Academy of Management Review menunjukkan bahwa dalam lingkungan sosial maupun profesional, stabilitas emosional dalam prediktor utama dari efektivitas kepemimpinan dan hubungan jangka panjang. Individu yang tenang mengirimkan sinyal keamanan langsung ke bagian otak primitif kita, yaitu amigdala. Saat berada di dekat orang yang memiliki quiet confidence, tingkat kortisol atau hormon stres kita cenderung menurun karena tidak ada tekanan kompetisi yang dipancarkan oleh mereka. Sebaliknya, orang yang terlalu keras berusaha tampil mengesankan seringkali menciptakan atmosfer kecemasan dan persaingan yang melelahkan bagi orang-orang di sekitarnya. Kepercayaan diri yang sejati dan sehat pada akhirnya bukan tentang terlihat hebat, melainkan tentang keberanian untuk menjadi otentik. Ketika seseorang berhenti berpura-pura, mereka berhenti membuang energi mental yang berharga hanya demi menjaga topeng sosial atau ekspektasi orang lain.
Energi psikologis yang berhasil dihemat itulah yang kemudian terpancar keluar sebagai karisma yang tenang, kokoh, dan berwibawa, seperti riak air yang tenang namun menghanyutkan. Quiet confidence membuktikan bahwa kekuatan terbesar seringkali tidak ditemukan dalam suara yang paling keras, melainkan dalam ketenangan yang paling dalam.